Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Lailiyah, mahasiswa Pendidikan IPS 2018B. Saat ini saya sedang berada di Taman Bungkul yang merupakan area dari kompleks makam Sunan Bungkul. Sebelum kita masuk ke area makam Sunan Bungkul, kita harus cuci tangan dulu ya, karena ini menjadi salah satu bentuk perlindungan diri serta protokol kesehatan yang harus ditaati saat kita berada di tempat umum di masa pandemi COVID-19 ini. Dan pastikan kita selalu memakai masker ya. Nah, sekarang kita masuk yuk. Sebelum kita memasuki area pemakaman, kita akan melewati area PKL yang masih berada dalam satu wilayah makam. Nah, di sini kita bisa melihat tulisan makam Ki Ageng Bungkul Surabaya. Di sini sudah tersedia bilik sterilisasi. Jadi, usahakan kita masuk bilik sterilisasi terlebih dahulu ya. Area makam Sunan Bungkul atau Ki Ageng Bungkul ini dibagi menjadi dua, yaitu wilayah luar dan wilayah dalam. Yang kita lewati saat ini adalah wilayah luar. Kemudian kita akan melihat gapura hijau yang merupakan pembatas antara wilayah luar dan wilayah dalam makam. Sebelum masuk, kita harus melepas sepatu atau alas kaki terlebih dahulu. Jalan kecil ini mengantarkan kita ke makam wilayah dalam, yang merupakan tempat bagi para peziarah dari berbagai daerah untuk melakukan aktivitas ziarah mereka. Banyak yang tidak tahu siapa itu Sunan Bungkul atau Mbah Bungkul. Nama asli Sunan Bungkul adalah Ki Ageng Supo atau Mpu Supo, dan ia merupakan bangsawan di zaman Kerajaan Majapahit. Setelah mendapat hidayah dan memeluk Islam, Sunan Bungkul mengganti namanya menjadi Ki Ageng Mahmudin atau Syayikh Mahmudin. Diketahui dulunya Sunan Bungkul adalah seorang petinggi kerajaan Majapahit, setingkat Tumenggung. Beliau diminta oleh Raja Majapahit yang saat itu dipimpin Brawijaya untuk menemani putra mahkota yang lebih tertarik belajar agama dibanding mewarisi kerajaan ke Sunan Bejagung di Tuban. Singkat cerita, putra mahkota Majapahit tersebut dijadikan menantu oleh Sunan Bejagung. Hingga akhir hayatnya, sang putra mahkota tidak tertarik kembali ke Majapahit. Setelah menjalankan tugasnya, Sunan Bungkul kembali ke Majapahit. Dalam perjalanannya, ia terus menyebarkan agama Islam hingga ke daerah Patih, Jawa Tengah. Menurut kisah, Sunan Bungkul usianya mencapai sekitar 300 tahun. Bahkan Sunan Bungkul mempunyai banyak sekali murid hingga di daerah Patih, Jawa Tengah. Sesampainya di Majapahit, Sunan Bungkul hidup di daerah Bungkul. Karena itu, ia lebih dikenal sebagai Susuhunan Bungkul atau Sunan Bungkul. Tidak diketahui pasti bagaimana makam Sunan Bungkul ada di Surabaya. Sedangkan dahulu ia hidup di daerah Majapahit atau daerah Trawulan Mojokerto. Buku Oud Surabaya yang ditulis G.H. von Weber, ahli sejarah asal Belanda, menyebutkan bahwa pada zaman kolonial, Sunan Bungkul sengaja tidak mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1931 itu tertulis bahwa orang akan celaka jika mencoba mengetahui siapa sebenarnya Sunan Bungkul. Seperti apapun kisah yang diterima masyarakat tentang Sunan Bungkul, yang jelas kini makam Sunan Bungkul menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya. Masih di dalam kompleks makam Sunan Bungkul, terdapat Taman Bungkul yang sangat terkenal hingga ke mancanegara. Popularitas Taman Bungkul bukan hanya bergema di Indonesia. Sejak diresmikan pada tahun 2007, taman yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Surabaya ini mendapat penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari PBB sebagai taman terbaik se-Asia tahun 2013. Maka tak heran jika banyak masyarakat yang berkunjung di Taman Bungkul untuk sekedar menghirup udara segar sembari menikmati kuliner di sekitar Taman Bungkul. Taman yang berlokasi strategis ini mempunyai desain landscape yang sangat baik. Di pusat taman terdapat satu area lapang yang sangat luas yang dikelilingi tempat duduk. Area ini biasa digunakan untuk tempat perkumpulan, tempat pertunjukan, tempat bermain anak, dan tempat untuk berolahraga.
Selain menjadi tempat rekreasi keluarga yang menyenangkan, Taman Bungkul juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar dengan sentra PKL yang mengelilingi taman. Di sini kita juga tidak perlu untuk bingung mencari tempat parkir, karena lahan parkir di sekitar taman sangat luas. Sekian video saya mengenai Kompleks Taman Bungkul. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.